Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lovita Alfioni dari kelas A semester 5 Kesejahteraan Sosial Pagi. Dalam video ini saya akan membahas bangsa dan bahasa dalam isi Sumpah Pemuda dalam mata kuliah Advokasi Sosial dan Gerakan Sosial. Nah, saksikan video saya berikut ini. Sumpah Pemuda adalah keputusan Kongres Pemuda kedua yang diselenggarakan 2 hari pada tanggal 27 sampai 28 Oktober 1928 di Batavia, kini bernama Jakarta. Keputusan ini menegaskan bahwa cita-cita akan tanah air Indonesia, bangsa Indonesia, dan bahasa Indonesia. Keputusan ini juga diharapkan menjadi asas bagi setiap perkumpulan kebangsaan Indonesia. Nah, ada tujuan dari isi Sumpah Pemuda ini, yaitu melahirkan cita-cita perkumpulan pemuda dan pemudi Indonesia, membicarakan masalah pergerakan pemuda dan pemudi di Indonesia, memperkuat kesadaran bangsa, dan memperteguh persatuan Indonesia. Nah, menurut Karyanti dalam Sumpah Pemuda dan Nasionalisme Indonesia pada tahun 2010 menuliskan isi Sumpah Pemuda berisikan satu nusa, satu bangsa, dan satu bahasa. Nah, inilah yang harus dijunjung tinggi oleh pemuda-pemudi bangsa Indonesia sejak zaman penjajahan sampai sekarang ini. Adapun makna Sumpah Pemuda adalah sebagai tonggak penting dalam sejarah Indonesia demi menjunjung tinggi persatuan berdasarkan prinsip Bhinneka Tunggal Ika. Makna yang terkandung adalah bahwa peristiwa bersejarah ini mengajarkan nilai-nilai persatuan bangsa. Sumpah Pemuda membuktikan bahwa perbedaan yang dimiliki oleh bangsa Indonesia ternyata dapat disatukan sebagai perwujudan Bhinneka Tunggal Ika, yang berarti berbeda-beda tetapi tetap satu juga. Nah, ikrar ini atau Sumpah Pemuda yang dibacakan di arena Kongres Pemuda II dan dihadiri oleh kaum muda lintas suku, agama, kemudian daerah nantinya 17 tahun kemudian melahirkan proklamasi kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus tahun 1945. Diawali oleh pemerintahan kerajaan Belanda yang memakai nama Nederlands India atau Hindia Belanda untuk Indonesia semasa penjajahan dimulai pada tahun 1602 dan diselilingi penjajahan Prancis, Inggris, dan Jepang. Nama Indonesia pertama kali muncul di tahun 1850 di sebuah majalah ilmiah tahunan yang terbit di Singapura. Penemunya adalah 2 orang Inggris, yaitu James Richardson Logan dan George Samuel Windsor. Nah, James Richardson adalah pencetus nama Indonesia. Ia memungut nama Indonesia yang dibuang oleh George Samuel yang lebih memilih nama Malayunesa. Logan kemudian mengganti huruf U dengan huruf O agar ucapannya lebih baik. Maka lahirlah istilah Indonesia. Saat itu nama Hindia, Malayunesia, dan nama wilayah kita saat ini Indonesia sering tertukar dengan nama tempat lain. Karena itu keduanya berpikir daerah jajahan Belanda ini perlu diberi nama tersendiri. Nama Indonesia lalu dipopulerkan oleh etnolog Jerman. Nah, melalui bukunya pada pemakaiannya nama Indonesia dimulai dengan terbitnya Koran Indonesia Merdeka milik Perhimpunan Indonesia. Kemudian penggunaan secara nasional bersama-sama terucap dalam Ikrar Sumpah Pemuda pada 28 Oktober 1928 hingga akhirnya negara kita resmi bernama Indonesia melalui proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945. Sampai di sini video saya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.